Terhampar luas rimbun Edelweiss sepanjang timur dan barat, diiringi cantigi serta kabut tipis yang mendekap erat. Angin lembah yang seakan tak bosan bernyanyi lirih, yang terus bergulir di antara jejak para pendaki. Jika Suhokgi mencintai Mandalawangi, maka aku akan tetap bersamamu, Surya Kencana. Ini adalah hari kedua kami mendaki Gunung Gede. Setelah kami kemarin melewati jalur Putri, hari ini kami akan mendaki puncak Gunung Gede dan turun via Cibodas. Tapi memang hari ini, bahkan sejak tadi malam, kabut menutupi seluruh Surya Kencana. Saya berharap semoga saja puncak cerah. Setelah sarapan, terus packing untuk persiapan kita turun, baru setelah itu kami mulai bersiap untuk mendaki puncak Gunung Gede. Kami berangkat sekitar pukul 8 pagi. Memang kami sengaja berangkat siang karena kami kemarin tiba di Surya Kencana cukup malam, jadi kami sengaja untuk memperbanyak atau memaksimalkan istirahat kami. Karena kami kebetulan hanya berdua, jadi kami harus siap fisik dan kondisi yang baik untuk turun. Dari Surya Kencana menuju puncak Gunung Gede, kami berjalan sekitar 1 jam. Dan jalur ini memang di kanan kirinya dipenuhi dengan pohon-pohon cantigi. Dan ternyata sampai puncak kami cukup kecewa sih sebenarnya karena puncak tertutup kabut. Jadi kami hanya lihat tembok putih aja, tanpa lihat pemandangan kawah ataupun gunung-gunung di sekitar Gunung Gede. Karena puncak Gede tertutup kabut sejak pagi, akhirnya kami juga nggak lama di puncak Gunung Gede. Kami putuskan untuk turun. Sekitar jam 10 pagi kami turun, dan memang ternyata di hari ini Gede tidak terlalu ramai karena mungkin cuacanya juga lagi kurang bagus, walaupun tidak hujan tapi kabut cukup tebal. Oh iya, mungkin kalian tahu ya jalur ini. Ya, jalur ini terkenal banget kalau di Cibodas. Ini jalur tanjakan setan, dan ternyata jalur ini sudah tidak digunakan lagi atau sudah ditutup, dan memang untuk talinya sendiri sudah tidak ada. Jadi kalau untuk kalian yang mendaki atau turun lewat Cibodas, saya sarankan jangan lewat jalur ini karena jalur ini sudah tidak ada pengamannya lagi. Jadi gunakan di jalur yang seharusnya. Dan kenapa saya lewat jalur ini? Karena saya memang sebenarnya tidak tahu jalur ini sudah ditutup. Jadi saya tidak melihat ada tanda perboden atau tanda ditutup. Jadi saya lewat di jalur ini. Tapi pas ternyata sampai di bawah, ternyata jalur ini sudah ditutup dengan jaring. Jadi jalur untuk ke jalur pun sudah, jalan yang menuju jalur pun sudah ditutup. Memang untuk Gunung Gede ini, jalur Cibodas ini menurut saya sangat memanjakan mata banget. Jadi banyak banget tempat-tempat yang bagus banget gitu, dari mulai air terjunnya, airnya, kemudian air panasnya gitu kan. Jadi memang bagus-bagus banget untuk di Cibodas. Dan untuk jalur Cibodas sendiri tidak perlu khawatir untuk air karena memang airnya cukup berlimpah. Jadi saya pun dari puncak tidak membawa air cukup banyak karena memang bisa mengisi air di tengah jalan atau di trek jalan. Setelah melewati tanjakan setan, kemudian kita akan tiba di Kandang Badak. Kandang Badak ini biasanya adalah persimpangan untuk menuju ke Gunung Pangrango. Dan setelah dari Kandang Badak, tidak berapa lama kita akan tiba di Kandang Batu.
Setelah dari kandang batu, kita akan melewati jalur air panas. Di jalur ini kalian harus hati-hati karena memang batunya cukup licin, dan sebenarnya sih tali-tali yang di kanan kiri ini agak cukup longgar ya. Jadi kalau kita pegang pun sepertinya gampang banget jatuh gitu. Jadi usahakan jangan pakai sendal, pakai sepatu yang sol bawahnya itu tidak licin, karena memang di jalur ini cukup licin dan cukup berbahaya. Setelah melewati air panas, kita akan lanjut menuju Batu Kukus 2 dan Batu Kukus 1. Jadi memang jaraknya tidak terlalu jauh. Nanti setelah itu kita akan lewat di Rawadenok 2 dan Rawadenok 1. Karena maghrib, kami pun akhirnya berhenti dan istirahat di Rawadenok 2. Setelah itu langsung kami masuk ke Panyancangan. Dari Penyancangan kami lanjut ke Jembatan Kayu. Entah kenapa di Jembatan Kayu ini banyak banget yang cerita yang katanya sering banget diganggu sama penunggu-penunggu. Entah penunggu apa yang ada di Jembatan Kayu ini. Tapi alhamdulillah selama ini saya sih nggak pernah. Tapi memang ini baru pertama kali saya lewat Jembatan Kayu, karena sebelumnya waktu saya ke Gede lewat Cibodas, jembatan ini belum jadi sepenuhnya. Jadi waktu itu masih baru setengah, dan pas saya lewat kebetulan malam gitu. Padahal saya pengen banget foto di kondisi siang hari di jembatan ini. Dan buat kalian, kalau kalian memang punya cerita ada apa sih begitu di Jembatan Kayu ini atau di Telaga Biru kalau malam hari, kenapa banyak banget pendaki yang takut? Saya tuh penasaran banget karena nggak ada yang mau cerita sama saya. Kalau kalian punya cerita itu, tulis di komen ya. Karena ini sudah kita lewat itu malam, jadi hampir tidak terlihat jalur. Saya tidak melanjutkan untuk memvideokan untuk jalurnya. Saya tiba di base camp Cibodas sekitar pukul 8 malam.